welcome to my YouTube channel. Nah teman-teman, saya mau berbagi pengalaman saya. Pertama kali kerja ke Taiwan itu dibilang bahagia ya bahagia, dibilang susah ya susah. Pertama kali itu saya datang ke Taiwan itu sangatlah susah. Yang pertama itu bahasa saya belum terlalu bisa, dan kedua saya itu pertama kali datang itu dalam keadaan sakit ya, sakit kena batuk pilek, memang udah dari PT. Terus sebenarnya dari pihak PT juga mau dibatalkan gitu, nggak di cancel, nggak boleh terbang dulu. Tapi karena nekat dan tekad saya kuat, saya memaksa. Karena apa? Saya di PT itu udah 7 bulan. 7 bulan itu nggak ada kepastian sama sekali. Job saya di cancel dengan alasan apa? Saya itu juga nggak tahu gitu ya. Jadi perasaan selama di PT itu campur aduk banget, karena saya jobnya selalu di cancel dengan alasan yang tidak jelas. Nah, terus setelah saya sudah punya kepastian, saya terbang ke Taiwan. Nah, sampai di Taiwan, job saya yang sebenarnya saya jaga kakek saya itu dulu umurnya sekitar 62, dan beliau itu punya penyakit gula. Seminggu 3 kali cuci darah, yaitu hari Senin, Selasa, terus Kamis sama Sabtu. Nah, itu cuci darahnya beliau. Nah, terus aku pikir kerjaan aku itu cuman jaga kakek dan bersih-bersih rumah serta masak. Tetapi pikiran saya itu salah. Karena apa? Saya di situ, nenek saya itu juga cacat, pincang, karena nenek punya penyakit polio. Jadi kakinya satu itu agak kecil, agak kecil. Nah, beliau itu jalannya pakai tongkat yang kakinya 4. Jadi di situ juga saya selain menjaga kakek, masak, membersih rumah, lantai 4 lantai 1 sampai lantai 4 itu bersihnya setiap hari. Dan itu bergilir. Kalau lantai 1 saya bersihin dari hari Minggu, Senin, terus Rabu kalau nggak ke rumah sakit itu lantai 2 sama lantai 3. Nah, lantai 4 itu hari Minggu saya bersihin, sama lantai 1 ya sekalian gitu. Dan saya masak itu mulai dari kalau pagi kita nggak masak, kita beli sarapan. Tapi kalau siang dari jam 11 saya masak. Nah, di situ pekerjaan saya itu juga ada laundrynya. Dan laundry itu bukan laundry cuci baju atau laundry itu laundry itu handuk kecil yang buat lap tangan dari restoran. Saya nggak terlalu tahu restorannya di mana. Itu dia punya langganan restoran, nenek saya gitu ya, anaknya yang cowok itu punya langganan restoran, dan dia itu mencuci handuk-handuk kecil dari restoran itu, dan kain meja yang bundar yang besar warna merah itu. Nah, nanti ini ada gambarnya, maaf karena gambarnya saya ambil seperti ini, ada foto anak kecil saya. Selama bekerja di situ saya nggak boleh main handphone, saya nggak boleh berbicara, main telepon. Saya bisa main HP itu kecuali malam, dan malam pun dibatasi karena saya harus cepat tidur. Saya bangun jam 5:30 ya teman-teman. Saya cerita pengalaman saya. Saya bangun jam 5:30 dan saya harus mengering laundry. Dan laundry itu kayak di pabrik ya, mesin laundrynya itu cucinya besar banget. Mesin laundrynya itu besar, terus sudah dibawa dengan bau busuknya, bayangin ya, yang mungkin ditimbun sampai berapa hari, 3-4 hari, terus di dalamnya ada tulang ikan, sisa-sisa makanan. Itu dibawa pakai plastik sampah yang hitam yang besar itu sampai 4 atau 5 itu penuh gitu. Kalian tahu kan ya, mungkin yang di Taiwan tahu ukuran plastik sampah hitam yang besar itu seperti apa. Nah, penuh, kadang sampai 5 plastik itu besar itu ya.
Itu sebelum saya masukkan ke mesin cuci, saya harus masukkan ke mesin pembersih dulu. Itu mau misahin antara pecahan kaca atau tutupan botol, ataupun ada sisa tulang-tulang ikan atau makanan nasi atau apa segala macam itu ya, dibersihin sampai bersih. Setelah bersih saya angkat. Nah, di situ saya pakai manual semua. Saya manual, saya ngangkat sendiri, bayangin. Saya masih kerja terus tiba-tiba kakek saya mencret, maaf ya, tiba-tiba kakek saya berak dari ruang tamu sampai dapur. Kan kakek saya itu kakinya satu udah nggak ada, jadi dia itu kadang kalau jalan itu udah kayak orang mabuk gitu ya teman-teman, jadi nggak normal sama sekali. Dan saya itu udah capek ngangkat itu masuk ke mesin cuci. Terus nenek saya itu cerewetnya minta ampun, cerewet. Masukin takaran rinso harus dia tahu takarannya, misalnya ada penuh itu ya, penuh satu mesin besar itu kira-kira dimasuk 2,5 gayung, kan ada gayung takarannya di situ 2,5. Udah dicuci bersih, terus nanti jangan lupa dikasih by clean gitu ya, dikasih pemutih, masuk ke dalam, dicuci, udah bersih, ngangkat lagi. Kita ngangkatnya secara manual semua ya. Itu mesin cucinya bukan langsung ada mesin pengeringnya, pemeras airnya, enggak. Kita angkat lagi dari mesin itu, terus kita masuk ke mesin pengering. Bayangin kita ceklek pencet stop kontaknya itu, kalau kita nggak pakai sarung tangan, aku sampai kesetrum berapa kali, ada mungkin ada 10 kali kalau nggak salah ya, aku kesetrum. Terus sampai udah yang aku mau kesetrum sampai nggak bisa tarik tangan aku itu, aku langsung nangis ngadu sama agensi, aku minta beliin sarung tangan yang karet itu karena berbahaya banget ya. Itu juga kita nyimpen handuk-handuk kecil itu di dalam mesin pengering itu nggak sembarang masukin aja, masuk enggak, harus benar-benar ditata. Kalau enggak nanti mesinnya jalan sendiri, terus kabelnya ketarik, rumahnya bisa meledak, terbakar gitu. Sengsara banget ya, mana kita lagi capek-capeknya ngangkat dari mesin cuci ke mesin pengering, terus tiba-tiba kakeknya berak, terus kita berhentiin dulu, ngurus kakek dulu, nyuci celananya. Dia juga nggak mau pakai pampers teman-teman. Gimana penderitaan saya selama di situ. Udah neneknya cerewet, ya cerewetnya ada baiknya juga. Terus cucunya itu yang nggak suka sama saya, karena dulu kerjanya saya sampai sekarang juga dia masih bilang kalau saya kerjanya cepat. Memang karena saya dulu itu prinsip saya gini ya teman-teman, saya kalau sudah kerja yang saya targetkan harus cepat-cepat selesai biar saya cepat istirahat gitu. Tapi ternyata perkiraan saya salah. Nenek saya tuh sama anaknya cowok itu jahat banget. Kalau mereka udah tahu saya udah kerjanya selesai, dia itu pergi lagi ke restoran, minta lagi handuk-handuk yang kotor, biar aku itu nggak boleh istirahat gitu. Akhirnya saya tahu taktik dia seperti itu, dan saya juga mulai kerja mengulur-ngulurkan waktu. Karena apa? Saya rasa saya udah capek-capek. Aku pikir kan aku udah capek ngurusi laundry, terus nanti kalau kakek tiba-tiba berak kan, yang penting kan laundrynya udah selesai. Ternyata itu semua nggak bisa, salah. Dan saya harus kerja lagi dan kerja lagi, bahkan sampai jam 12 malam. Pernah kita lembur mau konien itu, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kerja di sana, itu di majikan saya. Gimana kalau mau konien, saya nggak tahu teman-teman yang sekarang. Kalau aku dulu itu sampai berapa puluh pak, belum lagi kain meja itu yang sampai 200 lembar kain meja yang besar, yang merah itu, yang ada di restoran-restoran itu. Jadi itu juga jemurnya ya teman-teman. Yang aku heranin itu, nenek aku sama bos aku itu punya laundry tapi nggak menyediakan tempat jemur. Jadi saya tuh habis cuci kain meja, terus aku dorong, itu juga nggak punya gerobak. Aku itu inisiatif sendiri, gimana caranya supaya satu kali bawa daripada aku bolak-balik pakai keranjang kecil, mana perut aku sampai sakit gitu ya. Aku berpikir, aduh, mungkin ini tantangan terberat dalam hidup saya ya, antara mati atau hidup gimana. Tapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi saya selama saya di situ. Saya nggak pernah sakit yang macam-macam. Memang capek iya, paling capek kalau dibawa tidur udah enakan, terus aku minum vitamin. Itu maaf ya teman-teman, tadi aku lanjutin. Nah, jemur kain meja itu bukan
jemurannya di tempat yang dekat sama rumah yang atau di jemuran sendiri, enggak. Itu jemurnya di pagar tetangga jauh. Aku nyebrang jalan, aku nyurung gerobak, ada dia itu punya anaknya kan tukang, terus aku ngambil gerobaknya dia itu yang buat bawa semen bawa pasir tuh aku ambil, terus kan ada kotak kuning itu yang buat simpen sampah kain meja sampah itu, terus aku masukkan, aku cuci bersih tongnya yang kuning itu, terus kain meja yang udah aku keringin dimasukin ke situ, terus aku naikin ke gerobak, terus aku bawa nyurung sampai nyebrang jalan raya, jemurnya di pagar orang gitu. Jadi kerjaan aku emang sampai sekarang nenek juga bilang, selalu tanya sama agensi aku kerjanya cepat, ya begitulah ya teman-teman. Jadi sukanya itu pas kita lagi gajian. Dulu aku pas gajian itu alhamdulillah beliau tidak potong askes aku, tidak potong cienpao kak, aku hanya membayar agensi. Terus libur aku per bulan pertama sampai bulan ke 8 aku di situ dia nggak pernah potong liburku. Nah pas aku bulan ke-9 di situ aku libur pas mau lebaran, aku libur mau ke Taipei. Aku liburnya cuma 1 hari, keluar hari Minggu pagi jam 7, terus pulangnya jam 10 malam, karena bukan sengaja aku pulang jam 10 malam, tetapi karena aku nunggu bisnya lama dan tempat halte ke rumah aku itu lumayan jauh, aku ngontel gitu. Nenek aku marah, terus cucunya kan nggak suka sama aku, terus cucunya nyuruh neneknya potong gaji aku 1.100, alasannya karena aku libur hari Minggu. Lah apa bedanya, gaji aku 1 hari aja 567, terus dia potong aku 1.100, terus aku nggak terima. Dulu aku masih punya nomornya Pak Kadir ya, dulu aku belum ganti line-nya, terus aku telepon sama Pak Kadir, terus Pak Kadir telepon kantor agensi aku, dan bulan ke-10-nya tanggal 4 habis gajian itu aku langsung dijemput sama agensi, aku pindah. Nah sampai di kantor agensi juga itu dukanya aku ya teman-teman. Terus aku sampai di kantor agensi ada nggak sampai 2 hari, 1 hari aku disuruh jaga untuk sementara karena pembantunya kakek nenek itu kabur, terus aku disuruh jaga kakek nenek itu. Aku kerja di situ takong selama 14 hari, alhamdulillah sama bosnya aku dikasih gaji 8.000. Nah terus aku dapat majikan, tanda tangan, jaga kakek lumpuh total, aku nggak tahu, aku ya asal yang penting. Prinsip saya itu dulu gini ya teman-teman, saya itu nggak milih-milih job. Karena apa? Saya berpikir saya ke Taiwan itu tujuannya cari uang, yang penting saja majikan saya pertama nggak neko-neko, terus nggak main tangan, terus nggak kasar sama saya, nggak melakukan perbuatan yang tidak senonoh, itu aja yang penting itu. Terus aku nggak tahu, teman aku tadi juga yang pindah majikan itu ngomong aku nggak suka jobnya, ternyata dia tahu job itu, job jaga kakek itu, dia pernah ke sana. Kakeknya lumpuh total, dan kakek itu lumpuh selama 6 tahun, nggak pernah buka mata, nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan apa-apa. Dan kakek ini juga penyakit diabetes, dan diabetesnya penyakit gula basah, seluruh badannya borok ya teman-teman. Teman aku ini nggak mau, terus dioper ke saya. Ya udah mau gimana lagi, saya langsung ke sana, saya tanda tangan kontrak. Saya berpikir saya bisa gitu, saya bisa. Terus saya rawat kakek saya di situ rawat kakek saya, karena mungkin saya nggak tahu mereka kasih susu selama mereka rawat itu kan minumnya kakek itu pakai sendok gitu. Terus pas aku minum kakek pakai sendok, kakek aku kesedak, dibawa ke rumah sakit. Nah selama di rumah sakit ada 1 bulan, kakek aku membaik dan kita disuruh pulang. Nah sampai di rumah aku juga ngerawat kakek aku dengan baik. Selama 6 tahun kakek saya ini lumpuh total ya teman-teman. Dia nggak bisa bergerak, nggak bisa buka mata, nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia lumpuh total, dia seperti mayat hidup.
dia nggak pernah. Terus dia keluar dari rumah sakit, aku rawatin benar-benar, setiap 2 jam sekali aku bangunin dia balik badan, atau bahasa Mandarinnya fangsen, terus bapei atau tepuk punggung, terus ngasih dia susu sekitar 3 jam sekali. Kalau orang lain mungkin 2 jam sekali. Tapi saya pakai taktik, karena apa? Dia lumpuh total, dia nggak banyak bergerak. Jadi saya ngasih susunya dia itu 3 jam sekali. 3 jam sekali, susunya berapa, airnya berapa. Karena kakek saya ini merasa dia udah punya penyakit gula. Nah, selama saya ngurus, alhamdulillah mulai sembuh ya yang luka-luka boroknya itu. Terus saya rajinin pijet telapak kaki kakek saya, terus saya pukul-pukul pakai sendok ya, maaf bukan sendok, sisir yang ada gerigi-geriginya gitu, pukul saraf kakek saya itu bergerak gitu, dia merasa kesakitan. Terus setiap hari saya lakukan pagi sore di telapak kakinya, kakek saya langsung refleks bergerak gitu ya teman-teman. Terus bulan ketiga saya ngurus kakek saya tuh tiba-tiba bisa fungsen sendiri, fungsen, terus bisa buka mata, bisa bicara. Nah, kan kakek setelah pulang dari rumah sakit itu dia pakai selang ya, pakai selang makan. Terus dia tarik sendiri, nggak mau. Udah, terus aku masak bubur, tapi aku masak bubur yang halus. Aku kasih, dia mau gitu. Sampai dia ngerti jam berapa, bisa ngomong, bisa duduk gitu. Nah, waktu itu aku pamitan libur sama majikan aku, karena aku berpikir ya udah kakek aku udah baik, aku pamitan libur, kebetulan lebaran, aku pamitan libur 2 hari. Nah, sama mereka ini karena tahu kakek aku udah fungsen atau gimana, dan mereka majikan saya juga yang kedua ini terhitung pelit ya teman-teman. Nah, mungkin mereka nggak ngolesin obatnya kakek yang ada di bokongnya itu kan ada luka gitu, tapi waktu aku ngurusin udah kering. Nah, setelah 2 hari aku libur, mungkin nggak diganti apa nggak dikasih salep, aku pulang itu lukanya berdarah bernanah semua ya teman-teman, lukanya berdarah. Terus udah mulai dari situ udah agak kering. Pas malam juga aku minta sama majikan aku, obatnya kakek udah habis, minta diresepin lagi ke rumah sakit. Tapi alasan dokter aku udah nggak mau, nanti kakek aku kalau penyakit ginjal gimana. Sementara kakek aku ini dia pipisnya udah pakai selang gitu, tapi majikan aku ya gitu. Nah, bla bla bla. Terus kakek aku juga tidurnya di tempat tidur biasa, nggak beliin tempat tidur seperti rumah sakit. Kakek bisa fungsen, jatuhlah kakek aku ke lantai. Nah, kakek jatuh itu aku udah tidur, udah capek, habis ganti kira-kira 1 jam setelah aku kasih dia susu, kakek aku itu jatuh, dia balik sendiri jatuh. Dan aku tengah malam gedor-gedor majikan, gak ada yang bangun, aku ngangkat sendiri. Sementara keadaan kakek aku gemuk dan dengan kulit dia yang kita harus perlakukan dia itu seperti bayi gitu, nggak boleh sampai ketarik, soalnya kulitnya itu kayak melepuh gitu ya, kalau ditarik gitu bisa hitam, terus kalau bisa ketarik gimana gitu bisa lecet terus berdarah. Aduh, pokoknya penyakit gula basah seperti itu ya, mungkin teman-teman yang merawat lansia seperti itu tahu gitu. Nah, singkat cerita saja, terus kakek aku setelah dia jatuh itu mulai dari situ dia muntah-muntah terus, kasih susu apapun, kasih air aja dia muntah. Kata dokter memang udah nggak bisa dirawat lagi, karena ginjal kakek saya pas jatuh itu katanya di dalamnya itu pecah gitu, karena ginjalnya cuma satu, yang satu dulu udah dioperasi, ginjalnya cuma satu pecah katanya. Dan aku rawat dia ada 4 bulanan 5 bulan gitu. Terus kakek aku udah nggak ada. Nah, udah nggak ada, terus aku pindah lagi ya, dapat jaga nenek aku yang ini. Alhamdulillah jaga nenek aku ini besok bulan Februari udah mau finish kontrak. Dan di sini di majikan ini mereka menganggap saya ini seperti keluarga mereka sendiri. Majikan aku baik semua, terus kakek aku juga baik. Walaupun kita mungkin teman-teman lihat aku vlog ke sawah itu bukan karena dipaksa sama majikan saya ke sawah, enggak. Karena pekerjaan saya harus hanya cuman ngurus nenek saya. Terus kalau neneknya nggak mau olahraga, pas dia lagi kumat, dia lagi marah-marah, karena anak-anaknya tahu kalau nenek saya itu
dia dulu jatuh terus ada gangguan otaknya, jadi kami harus selalu sabar gitu. Kalau dia lagi moodnya baik mau diajak olahraga ya olahraga, kalau moodnya nggak baik dia marah-marah ngamuk sampai main tangan ya nenek aku ngambil hatinya nenek aku ini dulu udah ada 1 tahun. Dulu dia nggak seneng karena nggak biasa dijaga sama pembantu, terus dipisahkan tidur sama akong aku, terus tiap malam bertengkar sampai pagi nggak tidur selama 1 tahun. Dan aku resep ke dokter, aku sendiri yang ngomong sama dokter kalau nenek aku malam berteriak cari suaminya. Aku minta obat penenang, terus sama dokter dikasih obat penenang. Alhamdulillah selama 2 tahun belakangan ini ya ada sih nenek aku kumat marah apa, tapi nggak terlalu yang kayak dulu. Memang main tangan kalau dia disuruh olahraga, kadang mukul kita pakai tongkat atau lempar barang. Makanya kalau dia lagi kumat itu semua barang benda-benda tajam aku singkirkan, aku jauhin, takut terjadi apa-apa. Karena dulu aja HP aku 2 kali diperbaikin ya teman-teman, itu sama dia. Tapi alhamdulillah majikan aku baik banget, mereka mau perbaikin HP aku dan mereka yang bayar, terus anak-anaknya ngerti. Terus aku di sini juga nggak disuruh masak, yang terpenting nenek aku nggak boleh jatuh, nggak boleh sakit. Selama aku ngurus nenek nggak pernah masuk rumah sakit. Sebelumnya kata menantunya dia setiap bulan pasti masuk rumah sakit dan selalu badannya bengkak, kadang dia berteriak. Selama aku ngerawat nenek sehat terus, ceria, dia gemuk. Dulu aku pertama kali datang, nanti lihat ya fotonya sebelah, kurus banget. Nah sekarang dia udah gemuk, udah cantik. Nah itulah suka dukanya ke Taiwan. Sukanya kalau kita dapat majikan baik, yang terpenting ini pesan saya juga buat teman-teman semuanya. Ingat tujuan awal kita ke Taiwan itu kerja untuk keluarga kita, untuk orang tua, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita yang di rumah. Dan pergunakan waktu sebaik mungkin, itu yang pertama. Dan yang kedua, selalu jaga kesehatan. Kalau memang kita badannya udah gemuk, karena kita ya mungkin banyak yang makan gitu nggak kerja, gemuk, jangan minum obat diet sembarangan. Itu yang selalu disaranin majikan perempuan saya, karena mungkin dia banyak sekali lihat postingan-postingan di Facebook, banyak anak Indonesia yang masuk rumah sakit, yang lambungnya pecah, bla bla bla. Amit-amit ya, jangan sampai. Buat teman-teman di luar sana, jauhi konsumsi obat-obat diet yang gak ada BPOM-nya. Lebih baik kalian diet alami saja, olahraga, banyak-banyak minum air hangat. Aku aja gembrot, ya udah mau gimana lagi ya teman-teman. Yang terpenting kita sehat, terus pergunakan uang sebaik mungkin. Ingat tujuan awal kita dan dukanya kita. Semoga teman-teman di luar sana juga yang gak dapat majikan baik selalu bersabar, selalu berdoa. Suatu saat saya yakin seperti saya dulu, saya berpikir bahwa semua majikan sama, tapi ternyata tidak. Tuhan itu adil kok. Yang terpenting kita selalu bersabar, selalu berbuat baik sama orang lain. Terus kalau punya sedikit rezeki jangan lupa sisihkan kepada orang-orang yang tidak mampu ya teman-teman semuanya. Semoga vlog kali ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Mungkin yang punya majikan gak baik. Saya dulu waktu kerja di laundry itu gak ada waktu istirahat. Waktu istirahatnya cuma setengah jam ya teman-teman. Jadi semua pekerjaan itu berat, tergantung dari kita sendiri. Kita mikir aja gini, saya semangat cari uang 5 juta itu gak gampang ya teman-teman. Jadi mana ada orang mau ngasih kita uang cuma-cuma 5 juta makan tidur nggak ada. Jadi kita harus kerja keras. Semangat buat teman-teman di luar sana, semangat ciayo. Jangan putus asa. Ingat, jangan hanya karena pekerjaan berat kalian berpikir pendek terus kabur kalian menyesal. Karena apa? Peluang untuk masuk ke Taiwan itu sangat, sekarang itu mungkin ya setengah mati. Mungkin yang masih di PT juga sekarang karena ada COVID ya, kalian bersabar ya. Kita sama-sama mari berdoa supaya bumi kita cepat sembuh, Indonesia kita sembuh. Yang masih di PT cepat ke Taiwan, dan yang pengen pulang jenguk keluarga seperti saya juga belum pernah cuti ya, bisa lihat anak, bisa lihat orang tua ya. Dan saya juga kangen banget sama NTT saya, Manggarai saya. Buat keluarga saya juga yang ada di NTT yang selalu mendukung, mensupport saya, terima kasih. Buat kakak saya juga, buat mamanya Catherine juga terima kasih. Semoga sehat selalu.
Buat teman-teman fans-fansnya Veteran 3 yang selalu dukung saya, yang selalu support, terima kasih. Buat Cece, Yendarlin juga terima kasih ya, buat semuanya terima kasih. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bye bye, selamat malam.